Demi 75 miliar, aku pasrah di nikah siri pangeran Arab. Malam pertama, aku tak bisa menolak permintaannya. Apa yang akan kau lakukan saat hidupmu miskin? Ayahmu sakit keras, dan tiba-tiba datang seorang pangeran Arab menawarkan 75 miliar untuk menikahimu secara siri? Itu bukan mimpi. Itu kenyataan yang aku alami. Tapi, malam pertama jadi awal luka yang tak pernah bisa kuhapus seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah melimpah. Aku Aini dari Yogyakarta, dan hari ini aku akan membagikan sebuah kisah yang tak akan kalian lupakan seumur hidup. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan like jika kalian suka cerita-cerita seperti ini. Yuk kita mulai. Hari itu aku baru pulang dari pasar dengan wajah lelah dan bau minyak yang masih menempel di tubuh. Seperti biasa, aku membantu ibu berjualan gorengan di lapak kecil dekat sekolah dasar. Hidup kami sederhana. Sangat sederhana. Satu-satunya harapan kami adalah agar ayahku bisa sembuh dari sakitnya. Penyakit paru-paru akut yang tak kunjung reda. Setiap hari, batuknya makin parah. Nafasnya berat. Dan rumah kami pun sudah dijual sebagian untuk biaya pengobatan. Tapi itu tak cukup. Sesampainya di rumah, aku mendapati ayah duduk di kursi reot dekat jendela. Wajahnya pucat, namun tangannya memegang sesuatu. Amplop putih. Ia memanggilku dengan suara lirih. Ini, ada surat untukmu. Dari seseorang yang mengaku utusan kerajaan Arab. Aku tertawa kecil. Mengira itu hanya lelucon. Tapi saat kubuka amplop itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Di dalamnya, ada selembar surat dengan kop resmi dan lambang kerajaan Arab. Tulisannya dalam dua bahasa, Arab dan Indonesia. Surat itu menyatakan bahwa aku telah dipilih sebagai calon istri siri oleh seorang pangeran Arab bernama Sheikh Al-Fathir bin Malik. Nama yang bahkan belum pernah kudengar seumur hidupku. Di bagian bawah surat, tertera angka yang membuat tanganku gemetar. 75 miliar rupiah sebagai mahar dan kompensasi keluarga. Air mataku menetes, bukan karena senang, tapi karena bingung. Kenapa aku? Seorang gadis kampung biasa. Tak pernah keluar negeri. Tak cantik menurut standar banyak orang. Aku bahkan tidak punya media sosial mewah seperti gadis-gadis influencer. Tapi nama lengkapku, alamatku, bahkan kondisi keluarga, semuanya tertulis dengan rinci di surat itu. Aku lari ke kamar dan menangis. Bingung. Gelisah. Apakah ini nyata? Apakah ini semacam sindikat perdagangan manusia? Atau memang benar ada pangeran kaya yang iseng cari istri dari kampung? Malamnya, aku tak bisa tidur. Ayah juga diam, seperti memikirkan sesuatu. Paginya, saat matahari belum terbit, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, kalau kamu terima, mungkin ini jalan kita keluar dari semua ini. Ayah cuma ingin sembuh, dan kamu punya hidup yang lebih baik. Aku masih tak bisa menjawab. Dalam hati, aku bertanya, apa harga seorang perempuan sesederhana aku memang cuma 75 miliar dan sebuah pernikahan siri? Sejak surat itu datang, rumah kami tak lagi sama. Hening. Setiap percakapan selalu berujung pada satu hal, pilihan yang harus aku ambil. Hari-hari berlalu seperti dalam mimpi buruk yang membingungkan. Ibuku hanya bisa menangis diam-diam di dapur. Sementara ayah, duduk termenung berjam-jam di depan jendela, sesekali memegangi dadanya yang sesak. Setiap kali aku melihatnya batuk keras hingga darah keluar dari mulutnya, hatiku seperti diremas. Aku ingin menyelamatkannya, tapi menggadaikan hidupku sendiri untuk menikah siri dengan pria asing, itu bukan keputusan kecil. Setiap malam aku menangis di atas sajadah, bertanya pada Tuhan, apa ini ujian atau justru jawaban dari doa-doaku selama ini? Suatu malam,
Aku memberanikan diri bertanya pada ayah, "Yah, kalau ini hanya soal uang, kita bisa cari cara lain. Aku bisa kerja jadi TKW, atau apa saja." Tapi ayah hanya menggeleng. "Kamu tidak mengerti, Nak. Waktu ayah tidak panjang. Kalau kamu tolak, mungkin itu akhir segalanya." Air mataku tumpah. Kenapa harus aku? Kenapa tidak perempuan lain? Tapi siapa yang mau dinikahi secara siri oleh pria asing, yang bahkan wajahnya belum pernah kita lihat? Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pria berjas hitam, berjanggut rapi, mengenalkan diri sebagai Abdullah, utusan pribadi Pangeran Al-Fathir. Ia sopan, tutur katanya lembut, dan membawa koper kecil yang berisi uang muka sebesar 2 miliar, paspor dan visa lengkap atas namaku, cincin berlian sebagai pengikat. Sisanya akan ditransfer setelah akad nikah siri dilangsungkan. Semua biaya perjalanan dan pengurusan administrasi kami tanggung. Tidak ada paksaan, katanya tegas. Tapi aku tahu, bukan mereka yang memaksa, keadaanlah yang memojokkanku. Setelah kepergian Abdullah, ayah memelukku erat. Itu pelukan yang lama dan berat. "Maafkan ayah, tapi kalau kamu mau, ayah akan ridha." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memandang bayanganku di cermin dengan perasaan asing. "Ini tubuhmu, Aini, tapi mulai sekarang, bukan milikmu lagi." Di atas sajadah yang sama, aku memutuskan, "Bismillah, demi ayah, demi keluarga, aku akan jalani semuanya." Aku menandatangani perjanjian itu dengan tangan gemetar. Tapi hatiku kosong. Seolah aku menyerahkan jiwa yang belum tentu bisa aku tarik kembali. Aku tahu, setelah ini, hidupku tak akan pernah sama. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Hanya berselang 5 hari setelah aku menandatangani perjanjian, Abdullah kembali ke rumah kami. Kali ini bersama 2 wanita berhijab elegan yang disebut sebagai pendamping keberangkatan. Mereka membawakan gaun, koper, dan perhiasan yang bahkan lebih mahal dari seluruh isi rumah kami. "Ikuti semua prosedur, dan kamu akan baik-baik saja," ucap mereka lembut. Tapi di balik senyum manis itu, aku merasa seperti dikawal, bukan sebagai tamu kehormatan, tapi seperti barang berharga yang hendak dikirim jauh. "Aku tak boleh pamit ke banyak orang," katanya, "ini demi keamanan. Hanya ibu dan ayah yang mengantar ke bandara." Saat memelukku, tangan ibu gemetar. "Maafkan ibu, Nak, ibu hanya ingin kamu punya hidup yang lebih layak. Jangan lupakan kami." Tangisku pecah di pelukannya. Tapi aku sudah tidak bisa mundur. Pesawat jet pribadi itu mewah. Lebih mewah dari apapun yang pernah kulihat di TV. Ruangannya sunyi, harum, dan berkilauan. Tapi bagiku, itu semua seperti penjara terbang. Sekitar 8 jam kemudian, aku tiba di Dubai. Udara panas menyambut. Langit bersih tanpa awan. Tapi bukan itu yang membuatku terpana, melainkan istana pasir berwarna emas di tengah gurun yang luas. Itu bukan hotel, bukan bangunan turis, itu benar-benar istana. Gerbang tinggi, taman rapi, air mancur, dan patung unta emas. Seperti dunia lain yang tak pernah kuduga akan aku masuki. Aku dibawa masuk ruangan besar berisi pilar-pilar marmer. Dindingnya penuh kaligrafi dan ornamen Arab klasik. Langkahku kecil, penuh rasa takut. Mataku menangkap sosok pria berdiri di ujung aula. Tinggi, berjubah putih bersih, dengan sorot mata tajam namun tenang. "Selamat datang, istriku," katanya pelan. Itulah pertama kalinya aku melihat Pangeran Al-Fathir bin Malik. Wajahnya rupawan, janggut tipis rapi. Usianya mungkin tak jauh dari 30-an. Tapi tatapannya dalam, dingin, sulit ditebak. Bukan seperti pangeran dalam dongeng, tapi seperti rahasia yang menyamar jadi manusia. Aku menunduk, gugup. Ia menghampiri,
lalu menyentuh pipiku dengan lembut. "Jangan takut. Di sini, kamu aman, selama taat pada semua aturanku." Kata-katanya seperti pelan, tapi punya kuasa. Aku dibawa ke kamar pribadiku. Luas, wangi, dengan tempat tidur besar bertirai emas. Tapi entah mengapa, aku merasa sendirian. Jauh lebih sendirian daripada saat tinggal di rumah sempit di kampung. Malamnya, aku berdiri di balkon, memandang kota dari kejauhan. Lampu-lampu gemerlap menyala di tengah gurun. Tapi di dalam hatiku, gulita. Aku istri siri seorang pangeran. Tapi benarkah ini takdir? Atau awal dari penyesalan? Hari itu, mentari tenggelam perlahan di balik gurun. Langit oranye keemasan terlihat dari jendela kamarku yang megah. Tapi hatiku tak semewah tempatku berdiri. Ia penuh keraguan dan degupan yang tak tenang. Ada ketukan lembut di pintu. "Yang mulia ingin bertemu sekarang," ujar seorang wanita pelayan dengan suara datar. Tak ada senyum. Hanya formalitas. Aku mengangguk, perlahan melangkah ke ruang tengah istana. Gaun panjang warna krim membalut tubuhku. Dandananku dipoles oleh tangan profesional. Tapi mataku tetap sayu. Ketika pintu besar dibuka, aku melihatnya, Pangeran Al-Fathir, duduk di sofa rendah dengan tatapan tajam, mengenakan jubah putih bersih. "Duduklah," katanya lembut, namun tak memberi ruang untuk menolak. Aku menuruti. Lututku bergetar, tenggorokanku kering. Aku mencoba mengatur napas. Dia menatapku lama, tak berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba, di tempat ini, tak ada hukum negara. Hanya hukum keluarga kami. Dan malam ini, kamu harus taat sebagai istri. Kalimatnya menusuk, lembut, tapi dingin. Aku ingin bicara, mengatakan bahwa aku belum siap. Tapi bibirku keluh. Semua hal terlalu asing. Aku hanyalah gadis kampung yang didorong oleh keadaan, bukan wanita dewasa yang siap menghadapi malam pengantin dengan seorang asing. Ia berdiri dan menghampiriku perlahan. "Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu, tapi kau harus tahu, ini bukan hubungan setara. Di sini, kata-kataku adalah keputusan." Tanganku mengepal, tubuhku gemetar. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya bisa terdengar jelas di ruangan itu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lari. Ini bukan rumahku, bukan negeriku, bahkan bukan hidupku lagi. Ia menyentuh bahuku, lalu mengangkat daguku, menatap mataku dalam-dalam. "Kamu takut?" tanyanya. Aku hanya mengangguk pelan. Dia tidak tertawa, tidak tersenyum, tapi juga tidak marah. Hanya mengatakan, "Kau akan terbiasa. Semua wanita yang datang ke sini akan terbiasa." Malam itu, bukan rasa sakit yang paling kuingat, tapi rasa hampa. Aku hanya menatap langit-langit kamar megah itu sambil menahan napas. Setiap gerakan, setiap bisikan, membuatku sadar. Aku telah menyerahkan kendali atas tubuhku, atas hidupku. Bukan karena cinta, bukan karena rela, tapi karena keadaan yang memaksaku memilih, ayahku atau diriku sendiri. Malam itu mengubah segalanya. Aku tidak lagi merasa utuh. Bahkan saat pagi datang, dan matahari menyelinap ke dalam kamarku, aku merasa seolah tak pantas menyambutnya. Aku bertanya dalam hati, apakah ini harga yang harus kubayar demi nyawa seseorang yang kucintai? Hari berganti hari, bulan mulai bergulir, tapi hatiku masih tetap diam di malam itu. Malam saat tubuhku pasrah, tapi jiwaku melayang entah kemana. Istana ini terlalu besar, terlalu mewah, terlalu indah, tapi bagiku terlalu sepi. Pangeran Al-Fathir tak sering menemuiku. Kadang hanya datang larut malam, kadang menghilang berhari-hari. Tak ada ciuman lembut, tak ada pelukan hangat. Hanya kunjungan sunyi penuh formalitas. Seolah aku hanyalah kewajiban yang harus dipenuhi.
Bukan istri, tapi semacam kontrak hidup. Setiap kali aku bercermin, yang kulihat bukan lagi Aini si gadis kampung. Aku kini bergaun sutra, berhias berlian, makan di piring emas. Tapi di balik mata ini, aku hancur perlahan-lahan. Setiap malam aku menangis dalam diam. Bukan karena menyesal memilih menyelamatkan ayahku, tapi karena aku merasa, aku kehilangan diriku sendiri. Telepon dari ibu sesekali datang. Suaranya bahagia. Ayah sudah sembuh, bisa berjalan pelan-pelan ke musala. Rumah kami direnovasi. Dapur sudah tidak bocor lagi. Semua tetangga bertanya, dari mana datangnya rezeki sebesar itu? Mereka bilang kamu kerja di luar negeri. Alhamdulillah, Aini, hidupmu berubah, kata ibu penuh syukur. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan tangis. Mereka tidak tahu bahwa bayaran dari semua ini adalah air mata yang tak terlihat. Suatu malam, aku terbangun karena tak bisa tidur. Perasaan tidak enak menyesak di dada. Aku berjalan pelan di koridor istana, dan tanpa sengaja mendengar suara dari balik pintu perpustakaan. Itu suara pangeran. Ia sedang bicara melalui telepon dalam bahasa Arab. Tapi satu kalimatnya diucapkan dalam bahasa Inggris, cukup jelas untuk membuat tubuhku membeku. After she gives birth, she doesn't need to stay. We do arrange everything. Setelah dia melahirkan, dia tak perlu tinggal. Kami akan urus semuanya. Tubuhku seperti terjatuh. Aku hamil? Aku bahkan belum tahu. Tapi mereka sudah merencanakan segalanya tanpa aku. Tiba-tiba semua yang kukira sebagai pilihan, hanyalah ilusi. Aku bukan siapa-siapa di sini. Hanya perantara. Dan saat tugasku selesai, aku akan dibuang. Aku berjalan mundur. Napasku sesak. Tak ingin didengar. Tak ingin terlihat. Malam itu, aku menangis bukan karena pasrah. Tapi karena aku mulai sadar, aku tak punya tempat pulang. Karena aku tidak lagi Aini yang utuh. Tidak lagi Aini yang bebas memilih. Setelah malam itu, aku seperti mayat hidup. Diam, berjalan dengan tubuh, tapi jiwaku tertinggal entah di mana. Setiap langkah di koridor istana terasa berat. Setiap senyum pelayan, setiap suara denting perabot mewah, tak bisa menyembuhkan luka di dalam dadaku. Aku menyimpan satu rahasia yang tak bisa kuabaikan. Aku hamil. Tes sederhana yang kubawa dari Indonesia menunjukkan 2 garis merah. Positif. Aku menggenggamnya dengan tangan gemetar, duduk di kamar mandi marmer yang dingin. Kupandangi pantulan wajahku di cermin. Mataku sembab, tapi sorotnya berubah. Anak ini bukan salahnya. Tapi aku tak akan biarkan ia lahir dalam ketakutan seperti ibunya. Hari itu aku memberanikan diri meminta bertemu dengan pangeran. Awalnya ia terkejut, lalu tersenyum. Kau membawa darahku. Itu berarti kau akan lebih dihormati di istana. Tapi aku menggeleng, menatap matanya dengan keberanian yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Aku tidak ingin kehormatan. Aku ingin pulang. Wajahnya berubah. Dingin. Tegang. Kau tidak bisa pergi. Ini bukan kesepakatan awal. Aku menarik napas panjang. Kesepakatan awal adalah aku menjadi istrimu, bukan tahananmu. Untuk pertama kalinya, aku berbicara bukan sebagai gadis kampung yang takut, tapi sebagai wanita yang sadar bahwa harga dirinya tak bisa dibeli. Beberapa hari setelah itu, terjadi ketegangan di dalam istana. Aku diawasi lebih ketat, tapi pangeran juga berubah. Ia tak lagi memaksaku bicara. Ia diam, merenung, seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Hingga suatu pagi, Abdullah datang membawakan dokumen. Yang Mulia telah menyetujui permintaanmu, katanya lirih. Ini tiket, dokumen resmi, dan surat pelepasan nikah. Kau bebas, dan uang 75 miliar tetap menjadi milik keluargamu. Tanganku gemetar menerima surat itu.
Air mataku tak bisa dibendung lagi. Terima kasih bukan karena uangnya, tapi karena kau membiarkanku pulang dengan harga diri yang masih tersisa. Aku meninggalkan istana itu tanpa menoleh ke belakang. Di perutku, ada kehidupan yang akan segera lahir. Dan aku berjanji, anak ini akan tumbuh dengan cinta, bukan ketakutan. Bukan dalam istana emas, tapi dalam rumah yang penuh kejujuran. Sahabat semua, kadang hidup memaksa kita memilih jalan yang tidak kita inginkan. Tapi di ujung jalan, kita akan selalu menemukan satu hal, dirimu sendiri. Aku bukan korban. Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan biasa, yang pernah menjual dirinya demi cinta, dan akhirnya membeli kembali harga dirinya dengan keberanian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung cerita-cerita kehidupan seperti ini. Semoga kalian selalu diberi kekuatan untuk memilih, bukan karena terpaksa, tapi karena kalian layak untuk hidup sepenuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.